Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa tekun dalam beribadah, rajin dalam belajar, dan membantu orang tua. Sore hari ini seperti biasa anak-anak kita akan bersama-sama belajar mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester yang kedua, khususnya mengenai unsur kebahasaan puisi rakyat. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti paparan berikut ini. Anak-anak, dalam puisi rakyat memiliki beberapa aspek kebahasaan. Di antara yang pertama adalah kalimat perintah. Sebagaimana kita tahu bahwa kalimat perintah itu kalimat yang berisi atau bermaksud memberikan perintah atau suruhan ya kepada pembacanya. Nah, contoh yang ada di dalam teks puisi rakyat itu misalnya, jagalah hati, jagalah lisan agar kau tetap hidup, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Yang kedua anak-anak, aspek kebahasaannya adalah kalimat saran. Kalimat saran itu kalimat yang berisi saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, yang biasanya ditandai dengan menggunakan kata sebaiknya dan seyogyanya. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Baik, berikutnya anak-anakku, aspek kebahasaan yang lain dalam teks puisi rakyat itu adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya, lestarikan alam kita sebelum alam menjadi murka. Yang keempat anak-anak mengenai unsur kebahasaan adalah kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, sedih, ya susah, ya, yang biasanya ditandai dengan penggunaan kata alangkah, betapa, bukan main, dan seterusnya. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Berikutnya anak-anak, aspek kebahasaan yang kelima adalah kalimat larangan. Kalimat larangan ini adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan tertentu ya tentunya. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata jangan atau hindari. Contohnya, jangan berprasangka buruk kepada orang lain atau janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Baik, berikutnya anak-anak, unsur kebahasaan yang berikutnya dalam teks puisi rakyat itu biasanya mengandung kata penghubung. Kata penghubung yang pertama anak-anak ini adalah kata penghubung tujuan, merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu cara atau tindakan. Nah, kata penghubung ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Misalnya, jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Kata berikutnya adalah kata penghubung sebab atau kausal, yaitu suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi atas sebab tertentu. Nah, kata penghubung ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Misalnya dalam kalimat perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Penggunaan kata supaya ini menunjukkan bahwa ini merupakan kata penghubung agar kita bisa melakukan tindakan tertentu. Berikutnya anak-anakku, kata penghubung yang ketiga adalah kata penghubung akibat. Konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa yang lain. Konjungsi yang dipakai atau kata yang biasa menandai kata penghubung akibat itu adalah sehingga, sampai, niscaya, dan akibatnya. Contoh di dalam teksnya adalah, sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang takabir.
Nah, ini adalah contoh kata penghubung akibat, penggunaan kata niscaya. Berikutnya adalah kata penghubung syarat, yaitu konjungsi yang menjelaskan suatu hal yang bisa terpenuhi apabila syarat yang ada itu dipenuhi atau dijalankan. Nah, contoh kata yang digunakan adalah kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Contoh dalam teksnya misalnya, dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidupmu berantakan. Nah, ini adalah penghubung syarat. Baik, berikutnya anak-anakku, di dalam puisi rakyat biasanya juga memiliki kalimat tunggal atau terdapat kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Tentu saja kalimat contoh-contoh yang saya sampaikan nanti bisa memberikan satu gambaran mengenai kalimat yang dimaksud. Contoh kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang dimaksud adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Pagi-pagi saya sarapan. Nah, kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau satu predikat. Contohnya kakak bertanding sepak bola sementara adik menonton di pinggir lapangan. Yang ketiga anak-anak itu mengenai contoh kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau tidak sederajat. Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Bahasan mengenai kalimat tunggal dan majemuk ini nanti akan dibahas tersendiri dalam materi yang lain. Yang kami sampaikan di sini hanyalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk yang biasa ada di dalam teks puisi rakyat. Baik, berikutnya anak-anak. Yang keempat adalah kalimat majemuk hubungan syarat. Memang ini ditandai ya dengan kata-kata jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan, dan seterusnya. Contohnya jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Ya. Yang kelima anak-anak, kalimat majemuk hubungan tujuan. Kalimat ini tentu ditandai dengan penggunaan kata agar, supaya, biar, dan sebagainya. Contoh, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Yang keenam, anak-anakku, kalimat majemuk konsensif. Ditandai dengan penggunaan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Contohnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Yang ketujuh anak-anakku, kalimat majemuk hubungan penyebaban. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata sebab, karena, oleh karena. Contohnya hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Yang kedelapan anak-anak, dalam teks puisi rakyat biasanya juga mengandung kalimat majemuk hubungan perbandingan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata ibarat, seperti bagaikan laksana, sebagaimana, lebih baik, dan seterusnya. Contoh dalam teks misalnya belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Berikutnya anak-anak, kalimat majemuk hubungan akibat. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata sehingga, sampai-sampai, maka, dan seterusnya. Contohnya, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Yang ke-10 anak-anak, kalimat majemuk hubungan cara. Kalimat ini ditandai dengan menggunakan ya kata-kata yang menunjukkan cara-cara melakukan sesuatu. Contoh dengan cara menjual koran dia mendapatkan uang untuk hidup. Dengan berpikir cermat, ya generasi muda akan bisa menggapai asa. Jadi dengan cara inilah menunjukkan adanya hubungan cara dalam teks puisi rakyat. Baik anak-anakku, demikian sekilas mengenai unsur kebahasaan yang biasa ada di dalam teks puisi rakyat. Tentu ini hanya sebagian dan tentunya perlu kalian didiskusikan lagi bersama teman-teman dan ditanyakan lagi kepada Bapak Ibu Guru. Sekali lagi ini hanya sebagai referensi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat sore dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.